Ya mohon maaf, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat sebangsa dan setanah air, tidak ada gangguan mati listrik. Kebetulan ini kan pakai wifi. Jadi, oleh karena saya mengandalkan wifi, mati lampu, ya sudah total mati. Jadi saya akan sambung kembali masih tentang Israel, menyambung yang tadi terputus. Jadi artinya orang yang merayakan Idul Kurban atau Idul Adha itu kan sejarah berawal dari Abraham mengorbankan anaknya Ishak dari istrinya bernama Sarah, dan Ismail anak yang dari hamba sahayanya namanya Hagar yang berasal dari Mesir, korbankan di bukit pengorbanan itu. Jadi kalau yang merayakan memang mengadakan ritualnya memang di masjid haram, di masjid, di tempat peribadatan yang terlarang memang. Karena kan saya bilang bahwa agama ini kami satu garis, kembali tetap kepada Abraham atau Ibrahim. Makanya juga setiap kita sholat di ayat akhir selalu kan kama sholata ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sebutin. Nah sekarang di Ibrahim itu adalah zamannya belum ada Islam, belum ada Nasrani, belum ada Yahudi, belum ada. Itu di surat Kejadian, belum ada Taurat, belum ada Zabur, Mazmur, apalagi Injil, apalagi Quran, belum ada. Berarti orang yang mengikuti berarti mengikut merayakan Yahudi, kan bagi petunjuk bagi kaum Yahudi. Kalau memang tetap silahkan. Kalau saya kan sudah saya bilang nggak memaksa, saya hanya meluruskan yang bengkok, ya, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta supaya melek bisa melihat, dan mengeluarkan dari yang gelap. Hanya itu tugas saya. Kalau masalah tetap kalian mau melakukan, silahkan. Malilai lakum dinukum waliyadin, ya bagimu agamamu, yang musyrik bagiku ya agamaku. Gitu aja. Saya nggak memaksa. Apa yang saya terangkan, silahkan saring. Apa yang saya jelaskan, silahkan saring. Jadi itu makanya jangan menghujat Yahudi kalau memang mengikuti Idul Adha. Tetapi ingat, orang yang habis dari Masjid Haram, makanya ada bulannya, tahun barunya bulan Muharram, artinya mu itu kamu. Dan ambil munya doang, kaf dan mim. Ya tapi ikram. Wa subhanallahi bu, maksudnya Allah, bu adalah Tuhan. Robi adalah Tuhan. Bunya doang. Ini munya ya kamu. Berarti orang yang dari Masjid Haram, ya orang-orang haram, umat haram, mau menyandang seperti itu. Menjadi umat haram. Ya sesuai kan habis dari mendatangi masjid yang terlarang haram. Makanya nama bulannya juga bulannya Muharram. Orang yang habis yang ikut merayakan Idul Adha yang dari sana. Sesuai. Tadi udah saya bacakan nih, ya. Tadi adalah tentang sembahyangnya. Kenapa disebut matahari atau Quran Fajar? Kita tahu Fajar itu maksudnya kan subuh. Tapi kenapa harus Quran Fajar? Kan saya jelaskan, sudah Al-Quran, artinya yang Qur itu yang membacakan, kata Iqra, atau yang menyuarakan kepada An. Itu An-Nur, menjadikan cahaya.
yang dibutuh. Dan An-Nur, An juga Quran, An-Nur dan An-Nafi'u yang bermanfaat bagi seluruh yang ada di bumi. Kan saya selalu berapa kali saya pertanyakan, ayo lebih manfaat mana? Matahari dan berhala Ka'bah. Dan lebih suci mana? Harus dipertanyakan. Nah, jadi Isra ini artinya perjalanan pada malam hari, perjalanan malam, ya, atau mimpi. Dia sebutkan di ayat 60. Mau saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi ya. Di ayat 60 ya. Ketika kami berkata kepada engkau, maksudnya dia kepada yang membaca nih, pada engkau, sesungguhnya Tuhanmu meliputi semua manusia. Kami tiada jadikan penglihatan atau mimpi, maksudnya yang kami perlihatkan kepada engkau ketika Isra, seperti itu, melainkan untuk cobaan bagi manusia. Dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Kan, pohon kayu adalah Ka'bah, berhala. Baiklah, saya akan jelaskan kok bisa sampai seperti ini saya. Apa ya? Kata Quran bahwa saya nih diisrakan. Seperti apa sih Isra? Baik, simak. Ini yang sebutnya Isra atau mimpi atau perjalanan malam. Memang namanya mimpi pasti malam. Betul. Saya ini bukan mengaku-ngaku ya. Maaf nih. Saya nggak butuh diakui. Dan juga nggak butuh orang percaya sama saya hanya menyampaikan. Ingat, saya hanya menyampaikan dan saya nggak butuh dipercaya. Tapi kan kalian punya mindset. Silahkan cerna, silahkan saring. Jadi untuk apa juga saya mau ngaku-ngaku. Kalau saya bilang, saya orang nggak percaya saya juga, saya nggak keberatan. Nggak ada masalah, saya hanya menyampaikan. Dan itu terjadi pada tahun 97 lahirlah anak saya yang ketiga. Yang pertama perempuan, namanya Rizka Mulyananda. Yang kedua Majesti Septianto. Rizka Mulyananda berarti nama saya Mulyanto. Rizka Mulyananda berarti itu yang pertama Mulyananda. Yang kedua Majesti Septianto, perempuan juga. Nah, Septianto juga kan dari nama saya, berarti kan saya udah habis. Nama Mulyanto sudah habis buat anak saya yang pertama, kedua, perempuan dan perempuan. Tahun 97 lahirlah anak saya yang ketiga. Tanggal 19 Mei. Pada itu pada saat itu sedang ada reses menjelang pemilu. Bulan Mei itu. Karena ingin menjelang pemilu. Lahirlah anak saya laki-laki. Saya beri nama Dewan Patra Alam. Itu nama tersebut bukan kepengen supaya wah Dewan Patra Alam, bukan. Saya ditunjuki tiba-tiba nama itu aja yang saya buat. Tapi di wali kota yang membuat akte kelahiran tidak komplain, hanya saya menyuruh teman saya yang teman yang bekerja di wali kota. Ya, saya kan tinggal di Jakarta Barat. Jadi wali kota Jakarta Barat. Ya sempat bertanya, ini nama apa nih, lembaga apa Dewan Patra Alam.
Bukan, anak teman saya yang ketiga. Nah, berapa hari kemudian, 3 hari, itulah saya ceritakan. Biar jangan sampai gagal paham ya, jangan sampai memfitnah, wah ngaku-ngaku. Sedangkan Nabi udah gak ada lagi. Yang 25 itu yang terakhir. Memangnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Shallallahu Alaihi Wasallam arti soleh kepada Allah, S-nya udah saya jelasin tuh. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alai tertingginya. Apa itu tingginya? Tingginya apanya? Ilmunya, derajatnya. Alaihi Wasallam. Dan yang memberi keselamatan dikata salam. Gua tuh kata dan. Kalau yang terakhir berarti al-akhir. Selalu al-akhir, baru yang terakhir. Kalau wassalam itu berarti yang terakhir dari bahasa mana? Bahasa Arab bukan. Bahasa Belgia bukan. Bahasa Dayak juga bukan. Kok bisa-bisa wassalam itu yang terakhir? Mana ada akhirnya ilmu pengetahuan? Coba renungkan, adakah ilmu penutupnya, ada nggak? Apa ada ilmu penutupnya? Orang ini udah canggih nih, bisa bicara berhadapan, seolah-olah berhadapan ya, video call, seolah-olah udah canggih. Apa ini penutup? Akan ada lagi lebih canggih lagi. Ilmu pengetahuan mana ada penutupnya? Langit dan bumi Pak, setinggi itu, seluas semesta begini, ditutupnya pakai apa? Nggak ada penutup. Jadi siapa yang akan meneruskan? Ya itu yang Allah janjikan. Kemudian diteriakkan dalam ajaran Allah, hayya 'alal falah, marilah meraih kemenangan. Itu kan yang dijanjikan Allah untuk menjadi orang yang menang. Itu yang meneruskan. Oke, saya kembali ya. Seperti apa sih Isra'nya? Baik. Jadi ketika nama Dewan Patra Alam sudah menjadi keluar akte kelahirannya dari sahabat teman saya, 3 hari malamnya, berarti tanggal 22 Mei, saya bermimpi. Pagi-pagi saya keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah, di depan halaman rumah saya itu ada bangku dari kayu yang hanya ukuran ya kepala sampai pinggang aja lah, gitu. Ya pinggang kepala ya paling 1 meteran lah, pinggang sampai kepala. Karena memang saya bekerja, ya buat nginin pinggang, otot pinggang lah, ngelempengin. Saya tiduran, bang, betulan menghadap ke timur, bangku tersebut, timur apa? Utara. Ngomong saya menengadah begini, karena ukurannya hanya ukuran balok, papan ukuran sebadan, lebih kecil dari badan saya lah, lebarnya. Saya tengah menghadap, baru rebahan itu menengadah ke langit. Saya lihat ada bergerak nih di atas langit. Apa bergerak nih? Seperti kendaraan. Kalau langit ini adalah jalanannya, berarti kan kabinnya, atapnya, atasnya yang terlihat dari bawah. Timbul tenggelam. Itu mobilnya mobil Timor. Bentuknya, warna-warna juga begitu. Warnanya. Mobil Timor. Terus timbul tenggelam. Perhatikan. Setelah saya perhatikan, baru tuh bergejolak langit. Bergejolak. Udah seperti ombak mau tsunami, gimana sih? Baru memerah semua, seperti api bara besi. Langit memerah seperti bara api besi, bara besi.
Setelah itu saya bangun berdiri, saya menengok ke selatan. Nah, selatan itu ada rumah, ya memang teman, nggak jauh, hanya berjarak dari rumah saya sekitar 100 meter. Tapi rumah tersebut panggung, jadi sebatas ini duduk nih, dari bambu-bambu dan bilik, tapi tingkat gitu loh rumah tersebut. Dan itu seperti, padahal udah padat lah di Jakarta Barat ya, udah barat. Tapi waktu itu rumah masih jarang di dalam mimpi saya itu, masih jarang. Datanglah saya ke sana, satu rumah, memang sahabat saya, tapi di bawah usia saya, tapi akrab gitu. Dia aja juga manggilnya abang sama saya, namanya Faisal atau Mbak. Dia anak Haji Mahdi. Datang ke sana, lagi duduk di pojok sambil nyenderan di tiang paling kanan. Rumah tersebut menghadap timur. Rumah tersebut ada beberapa orang lagi ngobrol tanpa ada rokok, tanpa ada kopi, tanpa ada makanan. Mereka ngobrol. Di hati saya, ya Allah, kasihan banget mereka pada ngobrol begitu. Tapi di bawah usia saya, kan saya bilang, yang punya rumah juga teman saya itu manggilnya abang. Jadi di bawah generasi saya usianya. Ngobrol tanpa rokok, tanpa ada kopi, tanpa ada makanan. Sedih hati saya melihatnya. Tapi cuma bisa sedih, saya sendiri juga datang gak punya apa-apa. Saya sendiri juga kere. Gak punya apa, cuma hanya merasa kasihan doang di hati. Saya ikutlah naik. Ya kan? Jadi kan sebelah saya dari rumah saya ke arah selatan. Saya naik ke rumah tersebut, saya berdiri menghadap ke tempat rumah saya sendiri. Berarti kan dari selatan itu ke utara lagi rumah saya. Saya menengok. Saya lihat rumah saya atasnya bolong. Atapnya persis dikerucut begini nih. Bolong. Tapi hati saya diajari, diberitahu, itu kalau atap seperti bolong seperti itu, nanti akan turun kendaraan dari langit buat mendarat loh. Yang seperti kamu lihat tuh tadi di langit, yang bergerak-bergerak, buat mendarat. Benar. Tapi kendaraan tersebut yang dari langit hitam, bulat seperti drum. Kemudian sudah setelah saya melihat rumah tersebut, ya, rumah saya sendiri nih bolong atasnya. Kemudian saya melihat langit-langit atap rumah teman saya tersebut ada bolong juga, tripleknya gitu, salah satu orang bolong. Jadi triplek tersebut dibuat atap nih, langit-langitnya dengan triplek yang sekian 1 meter kali sekian, jadi potong-potong seperti gini nih. Ini saya tuh, kelihatan nggak? Jadi nggak lebar satu triplek, tidak. Saya di sudut rumah kan marep timur, sebelah kanannya bolong. Saya diberitahu lagi, ini kalau bolong seperti itu, nanti akan buat mendarat lagi kendaraan dari langit. Benar. Turunlah seorang wanita cantik, putihnya putih Israel. Wanita tersebut gagah dengan pakaian warna coklat pepek lah sebutnya gitu. Jadi kayak terusan gitu, kayak pakaian apa? Disebutnya yang olahraga yang sekaligus gitu tuh, werpak gitu. Pokoknya seperti orang astronom lah, yang menggunakan pesawat ke bulan, seperti itu pakaiannya. Warna coklat muda, moka gitu. Saya datengin, saya bilang saya meminta uang untuk kami beli rokok, buat beli kopi buat mereka nih.
Kasihan nih teman-teman pada ngobrol-ngobrol tanpa ada apa-apa. Nggak ada kopi, nggak ada makanan, nggak ada rokok. Saya kan kasihan. Tapi dia masih diam. Oh, saya karena dia orang asing, bukan orang Indonesia. Sampai ke bahasa Inggris. I need cigarette. Kami butuh rokok. Diberinya lah. Ya. Diberinya lah saya uang. Nggak tahu nama bentuk uangnya apa, lembaran. Tapi tangannya menunjuk ke timur. Tangannya menunjuk dengan ada pesan yang saya tidak jelas. Apa pesannya? Tidak jelas pesannya. Setelah dia menunjuk ke timur, barulah dia naik lagi dalam lubang tadi yang bolong. Atas hilang. Saya beritakan bahwa saya mendapatkan uang. Saya beritakan kepada teman-teman adik-adik saya lah, adik-adik karena di bawah usia saya. Di bawah generasi saya kabarkan bahwa saya nih dapat uang nih, terserah nih pakai buat beli apapun, silahkan. Karena saya kan pertama datang kasihan melihat nggak ada apa-apa, ngobrol, nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada makanan, terenyuh saya. Gitu, waktu pertama kali datang, itu dia datang memberikan itu uang. Bentuk uangnya sih nggak tahu apa bentuknya, hanya ada pesan ke timur, tangan menuju ke timur. Itu udah dia naik, saya beritakan, teman saya bingung, oh teman-teman yang ada di situ yang pernah ngumpul, uang dari mana? Sedangkan saya sendiri datang juga keadaan manyen lah istilahnya, karena saya sendiri nggak punya apa-apa. Tapi saya kasihan dengan teman-teman yang pernah ngumpul nggak punya apa-apa, ngobrol nggak merokok, nggak ada makanan, nggak ada kopi. Tapi saya kasihan, sementara saya sendiri nggak punya apa-apa. Datang, saya beritakan nih, ini uang ini silahkan buat beli apapun sesukanya. Sudah saya berikan, mereka juga heran dari mana nih uang gitu kan, heran. Udah saya kembali pulang ke rumah, yang akan saya bilang 100 meter hanya jaraknya. Memang 100 meter dalam kenyataan nih, yang 100 meter jarak rumah tersebut, rumah Mbak atau Faisal dan rumah saya. Hanya beda bangunannya aja, dia tuh permanen tapi waktu dari impian rumah panggung. Nah, sebelum saya masuk ke rumah saya, kan halaman satu area ini kan saya tinggal berbarengan satu area tanah ini sama bapak saya. Di tanah 340 meter. Itu yang depan adalah rumah orang bapak saya. Saya sementara membuat dari tangan saya sendiri, dari bambu. Tadinya empang saya uruk buat tempat tinggal saya. Dari bambu-bambu saya buat, saya anyam gitu kan. Memang dalam kenyataannya saya kan pernah sharing sama bapak saya, Pak. Dalam kenyataannya dulu nih, di luar dari mimpi dulu nih, bahwa saya ingin membuat kitab. Itu cita-cita saya dari kecil masalahnya. Kitab apa kamu? Ya ini. Nah, karena kan bapak saya kan juga selain bapak juga guru saya. Bapak saya ini namanya Muhammad Kinang. Bapak saya namanya Muhammad Kinang. Apa sih, coba lihat. Nah, ayat tersebut ya, saya dari saya sendiri. Saya pikir ngapain bisa dari Quran, dari Taurat, dari Injil, dari Zabur. Orang Tuhannya sama, yang Maha Esa, Tuhan saya juga ada Tuhannya para nabi. Kenapa harus saya ngikutin? Gitu kan, dalam kenyataannya nih. Nah, jadi dalam impian itu saya ngadu bapak saya, Pak, barusan saya melihat di langit bergejolak, kemudian ada kendaraan turun tenggelam, kemudian baru bergejolak, kemudian memerah. Saya cerita sama bapak saya, memerah seperti bara api, bara besi, gitu kan. Bapak saya bengong, masih bengong aja nih. Nah, dari situ saya bangun, Pak, ke rumah Faisal. Di rumah saya ngelihat rumah saya nih, Pak, kan satu halaman kan dekatan, hanya berbeda empang doang. Empang itu juga nggak lebar, udah saya uruk ya. Tadinya ada empang depan rumah saya, tapi masih satu area di Jakarta. Ingat nih, tahun 97. Kemudian bapak saya bengong, saya ceritakan ada kendaraan dari rumah saya masuk dari lubang. Nanti saya udah tahu, udah dikasih tahu kalau lubang seperti ini rumah akan dimasuki kendaraan dari langit. Betul, Pak. Di tempat Faisal juga gitu, perempuan.
turun memberikan uang karena saya minta, kasihan ada nih para ngobrol remaja-remaja, nggak ada rokok, nggak ada kopi, nggak ada makanan, kasihan Pak. Dia datang dari langit, udah saya minta diberikannya Pak uang. Terus saya kabarkan, saya beritakan uang ini, saya dapat uang. Kami tangannya menuju ke timur, tapi nggak jelas Pak pesannya. Bapak saya bengong, masih bertanya-tanya apa iya nih anak, gitu kan. Namun dalam kenyataannya bapak saya adalah guru saya juga gitu dalam kenyataannya. Masih dalam mimpi. Akhirnya bapak saya ngajak, ayo deh kita jalan yuk. Gitu. Kan jalan kan itu kan pagi pertama saya melihat langit bergejolak, waktu berjalan terus akhirnya siang. Bapak saya ngajak, ayo dah kita jalan-jalan. Tapi di tempat tinggal situ kan padat, tapi waktu itu rumah masih jarang-jarang. Baru waktu itu. Padahal padat. Akhirnya jalan ada yang bapak saya ngajak. Ketika sampai keluar dari gang, yang sebenarnya isinya ya padat, ada yang namanya tok serba. Dulu ada hari-hari, selain hari-hari dulu di Kalideres. Jalan sampai ke situ kan waktu berjalan terus kan, makin sore, dari siang makin sore. Saya tetap berharap nih perempuan yang tadi yang ngasih uang tuh saya berharap ingin ketemu lagi dia. Mudah-mudahan ketemu lagi kah? Berharap seperti itu. Kemudian pas sampai Swalayan, ya hari-hari sekarang gantinya apa Alfamart apa saya lupa di Kalideres. Pokoknya Swalayan juga lah gantinya hari-hari. Dulu hari-hari. Saya melihat ya maaf ya, bukan ini saya cerita apa adanya aja. Itu saya melihat orang-orang yang bukan berasal asli Indonesia. Aslinya ada nenek moyangnya sebenarnya ada di luar negeri, itu nenek moyang mereka sebenarnya. Saya lihat mereka keturunannya sedang belanja, ya kan, nyantai, bobo belanjaan di hari-hari. Saya melihat aktivitas seperti itu, belanja. Sementara orang kita nih, kang parkirnya, bopong-bopong dus-dusnya, budak-budaknya, orang kitanya, jongos-jongosnya. Kemudian saya melihat yang di antara beberapa orang nih ada yang laki-laki pakai kaos tangan panjang. Saya dikasih tahu itulah awak kapal pesawat yang dari langit yang masuk ke rumah kamu. Sipit-sipit matanya. Itu kalau keturunannya masih remaja, tapi itulah awaknya. Pakai kaos hitam sampai sini, tangan panjang. Itulah awaknya. Oh udah. Akhirnya karena makin waktu makin petang, makin sore, bapak saya ngajak, ayo deh yuk. Udah mau petang nih, yuk kita pulang. Iya deh Pak, baru 3 langkah. Itu suara dari langit, perintah. Ikuti penghuni yang sudah ada, merendahlah kamu. Ikuti penghuni yang sudah ada, merendahlah kamu, beradaptasilah. Ini demi Allah nih, terkutuk kalau saya bohong. Ingat, pertanggungjawaban saya dunia akhirat. Dan muslim di seluruh dunia. Tapi karena ini adalah benar, saya akan jelaskan dengan jujur apa adanya, akan saya sampaikan kejadian ini. Baru 3 langkah, suara dari langit, ikutilah penghuni yang sudah ada, merendahlah, beradaptasilah. Itu jelas banget suaranya. Apabila sudah merendah, masih ditentang juga, baru kita turunkan tentara-tentara dari langit. Kalau masih ditentang juga, kita turunkan tentara dari langit. Ini bahasanya kita. Kalau kita kan berarti kan Allah melibatkan saya, melibatkan tentara-tentara yang ada di langit semesta alam, melibatkan, namanya udah kita kata-katanya. Kalau kita melibatkan, bukan hanya suara gaib yang memerintahkan saya Allah, tidak, tapi kita turunkan tentara-tentara dari langit.
selesai sampai situ. Tuh, malam. Karena memang sudah menjelang subuh. Terbangun saya. Kemudian setelah saya mimpi itu, saya cari-cari apa maksudnya. Suruh ikuti penghuni yang bumi yang sudah ada. Apa maksudnya, saya cari-cari di Quran. Sampai di surat Yunus ada tuh tentang takwil mimpi. Di surat Yunus di juz 10 lihat deh. Tentang takwil mimpi. Tapi belum ketemu juga. Apa ini mimpi nih? Saya suruh merendah ikuti penghuni bumi yang sudah ada. Kan waktu semakin berjalan terus, ya kan? Waktu kan keadaan reses, mau orang pemilu kan? Nah, Agustus tanggal 9, almarhum Soeharto masuk keluarganya berangkatlah ke Mekah dengan waktu itu Menteri Agamanya Quraisy Shihab. Menteri Agamanya berangkatlah. Di tayangan saya melihat tanggal 9 Agustus. Karena kan ingin mendekati 17 Agustus hari kemerdekaan, anak sudah dirayakan di istana. Jadi tanggal 9 mereka berangkat. Paling hanya 2 hari lah mungkin anak pulang. Di TV ini ditayangkan, saya tunjuk TV. Tunggu, saya bilang, Pak, tunggu ya. Nggak pantas seorang pemimpin tanah air tidak mensucikan tanah airnya yang dipimpin. Tunggu, saya bilang. Tahun 97. Tunggu. Masa pemimpin tanah air tidak mensucikan tanah yang dipimpin? Begitu kan? Tunggu. Maka terjadilah tahun 68. 13-14 Mei. Dan anak-anak saya yang lahir 19 Mei 97, Dewan Patra Alam, ya laki-laki satu-satunya. Pertama kan perempuan, kedua perempuan, ketiga baru laki-laki. Ya, nah diberi nama Dewan Patra Alam. Itu nggak sengaja, seperti petunjuk. Dewan Patra Alam. Karena kan nama saya udah habis. Mulyanto. Yang pertama nama saya anak perempuan, Rizka Mulyana, mulianya buat pertama. Yang kedua Majesty Septianto, perempuan juga. Majesty artinya kan kaisar. Septianto, berarti kan nama saya ujungnya diambil. Berarti kan saya udah habis. Kenapa saya melahirkan istri saya yang ketiga laki-laki? Kenapa menjadi Dewan Patra Alam, Dewan? Berarti saya mandataris, presidennya dong. Pemimpin Patra Alam dong, Dewan Patra Alam. Memang saya bapak Dewan Patra Alam, bukan bohongan. Saya bapak semesta alam. Artinya Dewan Patra Alam. Dewan adalah perwakilan. Saya pemimpin mandataris, saya presidennya. Hidup anak saya. Maka saya tunjuk Soeharto di TV. Terjadilah tahun 98, 13-14 Mei. Sementara Dewan Patra Alam anak saya hampir setahun. Kan 19 Mei. Lahirnya setahun persis. Tapi yang 13-14 terjadi. Dijungkir balikan negara sama Allah. Sudah melihat api dari langit, saya sudah tahu. Sebelum terjadi, saya sudah beritakan sama teman saya. Saya sudah beritakan sama keluarga saya. Dia bilang, Anto gila. Udah gila nih Anto. Saya terima, biarin. Mereka nggak percaya. Saya terima. Saya pikir dikatain gila bukan nggak perlu sesak. Udah ada sejarah-sejarahnya. Ahmad aja yang naruh Quran, Nabi di pasar dikatain, oh iya kan dia Nabi, masa Nabi ada di pasar? Dia kan berdagang, berniaga, jadi napanya Nabi ini. Dikatain gila surat Al-Furqan, silahkan lihat. Jadi saya nggak sesak lagi, udah tahu karena saya mau mempelajari. Nggak sesak katain gila, saya nggak tersinggung, biarin. Saya bilang nih negara akan ditunggang balikan nih. Hati-hati kalian ya. Karena saya sudah melihat api di dalam Isra-nya saya. Di langit. Jadi bukan Isra itu, Nabi ke langit ke-7 menghadap Allah. Di sana Sidratul Muntaha. Kemudian ada perintah. Perintahnya memang benar. Saya disuruh mengikuti penghuni bumi. Apa itu? Saya pelajari terus, ternyata kita yang sudah ada. Beradaptasi. Tadinya kan saya gak mau. Dalam kenyataan Bapak saya bilang, ini kamu buat ayat apa nih? Ayat saya sendiri Pak, yang saya dapetin. Kenapa harus sama? Sedangkan dari Tuhan Yang Maha Esa juga nabi-nabi.
Bapak saya susah ngomong menangkapin apa. Ternyata penghuni bumi yang sudah ada ya kitab-kitab yang terdahulu yang udah ada di bumi ikutin. Oh iya, jadi kalau kitab Pancasila ini salah yang saya punya, berarti Quran salah. Gitu aja, benar juga. Suara itu memberi saya perintah, ikuti penghuni bumi yang sudah ada, ikuti, rendahlah. Beradaptasilah kamu. Kalau udah merendah, ini kan saya menerangkan pertama dari Quran dulu nih, dari awal. Dari Quran dulu. Kalau masih ditentang juga, udah merendah, baru kita turunkan nih, kita di bahasanya nih, suaranya. Kita turunkan tentara-tentara dari langit. Maka kemarin saya di video saya bilang, apabila ada yang sentimen sama saya, menganiaya sama saya, apakah para menteri atau apa siapa-siapa lah, mengenai saya, ingat bahwa saya tidak sendiri. Memang saya tidak memiliki murid, saya sendiri, independen. Tapi saya memiliki Allah dan tentara Allah. Lihat Soeharto, 68. Dikembalikan kan? Semuanya api di seluruh Indonesia. Tapi orang-orang politik, orang yang bergelut di, kalau yang tidak memilih kan sebutnya golput, golongan putih. Ini para golongan hitam mengadu domba. Prabowo lah kira-kira aktornya, si Anu lah. Bukan bagaimana si Indonesia mengkerahkan Prabowo. Mana mampu kalau bukan Allah yang menciptakan untuk melakukan pembakaran bumi. Di kitab saya namanya Hari Peleburan Bumi kalau di kitab saya. Waalaikumsalam ya Gita. Waalaikumsalam. Hari Peleburan Bumi di kitab saya. Apa kenapa sih Hari Peleburan Bumi? Kenapa? Memang bumi mau dilebur dulu. Karena ingin disucikan, ingin dibersihkan sama saya. Maka selalu di kitab saya tuh. Anto dari mana? Saya berasal dari kota suci Jakarta. Atau di profil saya, sucikanlah tanah air Indonesia. Karena tanah ini adalah lantai kerajaan Allah. Itu sholatnya suruh sujud, mencium lantainya. Bukan kerajaan setan. Akhirnya kan kekejian mulu yang terjadi, pembunuhan tiap hari. Tawuran, perang saudara kayak Kabil dan Habil anak Adam. Berbunuhan, artinya perang saudara. Adam itu kan udah saya jelasin, hanya simbol. Artinya orang nomor satu. Siapa orang nomor satu di sini? Jokowi. Itulah Adam, itulah Khalifah. Orang nomor satu. Lalu Soeharto, setelah dari sana, 98 kan. Kejadian. Saya tunjuk ke TV. Maka saya bilang kemarin, aniaya saya silahkan. Yang sentimen sama saya. Saya bilang, negeri ini saya runtuhkan. Saya bukan mulut asal bicara. Maaf nih, bukan takabur. Bukan asal bicara. Tapi kalau sayang sama sesama bangsa kita, sesama kaum kita muslim, ayo yang merasa salah, udah akui. Jangan berbuat aniaya yang kedua kali. Akui. Iya, kami salah. Ya sudah. Lalu bagaimana ini? Ini harus semua umat Islam harus tahu di Indonesia. Kalau enggak saya terbebani dari tahun 98 nih. Terbebani saya merasa berdosa karena saya tahu ini salah. Yang pergi haji. Saya merasa berdosa. Makanya harus disebut Isa, Yesus adalah sebagai penebus dosa. Ya ini yang saya rasakan. Benar. Apa yang Yesus bilang. Kalian yang berbuat dosa saya menanggung. Karena saya tahu. Saya mau sampaikan bagaimana. Melalui apa saya sampaikan. Saya cuma sendiri. Dulu saya ada murid. Ketua security. Grensu. Ketua security masih Diono. Tapi kan dia udah masing-masing. Bagaimana? Sedangkan taruhannya nyawa. Saya mau nyampaikan ini bagaimana? Makanya pergi haji aja dari masjid yang terang Al-Haram. Makanya Idul Adha. Bulannya bulan Muharram. Kamu haram. Artinya mutu kamu. Dari ujungnya doang. Wa subhanallahi bu. Maksudnya Allah. Ya, bu subha. Kalau tahu wasilah. Bu-nya doang. Wa subhanallah bu. Artinya Tuhan. Double bu-nya doang. Ini mu double mim-nya doang. Nggak pakai kap. Muharram kamu haram. Jadi orang yang dari Masjid Al-Haram
yang merayakan Idul Adha itu adalah umat haram, kaum terlarang. Sebutnya haram kan terlarang. Mau begitu terus nyandang nih. Orang Indonesia malu dengan agama lain lah. Malu. Saya yang menanggung nih. Karena kalian enak-enakan tahu. Wah, pulang kalau Pak Haji, kalau Bu Haji dihormatin. Keluarga saya juga susah dibilangin. Semuanya udah berangkat. Saya kan 10 bersaudara kami nih. 10 bersaudara. Saya udah 3 kali nggak mau. Padahal dibiayain. Bab pertama bareng sama ibu saya. Saya nggak mau. Karena saya tahu. Tapi dibilangin di saudara saya susah. Apalagi perempuan. Perempuan itu bukan ininya. Agama ini untuk laki-laki. Makanya laki sebutnya Adam, Khalifah. Tanggung jawab laki-laki agama ini. Jadi saya senang nih ada akun Salabila mengetap Majelis Ulama Indonesia. Ada kayak ustadz apa tuh? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya udah ngucapin terima kasih. Di komennya supaya datang Majelis Ulama Indonesia, supaya benar nggak nih apa yang disampaikan yang Bapak ini. Itu saya baca. Makanya saya jadikan ini. Saya berterima kasih dengan saudari Salabila. Saya memang berharap dipanggil oleh Menteri Agama. Sama siapapun saya berharap. Saya udah men-share ayat-ayat dari kitab saya Pancasila. Udah setahun lebih di Facebook. Kan saya punya 5 akun. Semuanya saya share di 5 akun. Belum digubris juga. Kenapa? Apa udah kurang terang? Saya nyebut memang ini negara setan. Ini memang sedangkan Allah, ya. Allahu Robba, Allah adalah Tuhan. Mulkis samawati wal ardh, yang memiliki mulkis raja, Malik. Samawati wal ardh, memiliki raja langit dan bumi. Kerajaan Allah. Allah itu suci apa haram? Kalau haram berarti kerajaan setan. Tapi nanti kerajaan suci. Kenapa dibedakan? Ya sudah, saya kemarin tentang Isra. Artinya saya sudah melakukan menjauhkan orang-orang dari Masjid Al-Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, yang memperjalankan hambanya pada malam hari Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid yang terlarang, haram, ke masjid yang sangat jauh, artinya Aqsa. Tapi Palestina mengambil kesempatan dari ayat tersebut. Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa dibuat dan dibangun. Tujuannya apa? Supaya berharap nih orang yang dari Mekah juga nanti bisa beralih ke Palestina, karena ada Masjid Al-Aqsa yang diterangkan di surat Isra di ayat 1. Tujuannya itu. Mungkin mau mengecoh atau gimana, tapi kan kualat akhirnya. Diajar tuh setiap hari mati mak Israel. Dan nabi-nabi dari sana semua. Maka orang Islam mau ngebela salah. Kalau berdiri tengah-tengah sebagai pendamai, oke, silahkan. Tapi ingin bergabung untuk menyerang Israel. Nuklir aja siapa yang buat? Kalau bukan Yahudi. Dunia ini siapa yang menjadi modern kalau bukan Yahudi? Semua nabi-nabi ada 333. Tahunnya kan 25 nih kalian. Yang 24. Isa masih dari mana? Dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem dari mana? Dari Israel. Ya terus sampai ke 1 dari Israel semua. Coba buka pikiran, buka hati. Jangan seenaknya aja menghujat Yahudi. Kafir. Kafir itu adalah artinya orang yang tidak bermanfaat, orang yang tiada berguna. Itu artinya kafir. Jadi di seluruh agama pengikutnya ada kafir.
Makanya kalau ini video ini dibiarkan, ya, ada sementara aparat atau siapa yang berkepentingan yang terkait dengan agama mendengar lalu membiarkan, bukannya dikasih tahu atau panggil saya, panggil supaya umat Islamnya tahu nih mana yang salah nih, yang bengkok saya luruskan di sini tujuan saya. Tapi kalau dibiarkan sama aja kalian itu kafir, orang tidak bermanfaat. Berarti kalian tuh adalah kafir, orang tidak berguna. Kalau kata Taurat sama dengan sampah, seperti pohon kering. Untuk apa dipelihara pohon kering, bikin bala aja bumi. Ambil pedang, kikis tuh pohon. Tuh kata Taurat, dibiarkan kalau orang yang kafir, orang tidak bermanfaat. Udah kayak pohon-pohon kering, nggak berbuah lagi. Untuk apa hidup, dipelihara ada di bumi? Tebas kata Taurat. Udah nggak ada gunanya tuh pohon. Kenapa dibiarkan pohon? Memang kita sama dengan pohon. Tumbuh begitu aja di bumi ini. Tumbuh begitu saja kita nih. Lalu siapa? Yang pertama manusia malah tahu. Ada simbol. Adalah buatan Abraham, buatan Ibrahim. Tentang Adam. Pertama tentang di mana Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Surat pertama. Kemudian tentang Adam. Kemudian tentang Eden. Ada di mana? Ada di timur. Eden. Jadi jelasin. Adam juga tergoda ada oleh ular. Dia diusir dari surga, bertelanjang. Orang yang pergi haji telanjang apa tidak di sana? Sadar, yang pakai bungkuskan kapan doang kan? Itu masih telanjang, bukannya bugil yang dikiaskan sama Abraham atau sama Quran. Quran hanya menerangkan, ya, pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Nih, apa pohon kayu itu? Ka'bah. Udah saya jelasin. Saya bacakan di ayat 60 ya. Surat Al-Isra. Ambil Quran, kita baca masing-masing. Nih. Ketika kami berkata kepada engkau berarti kan penerus yang baca nih. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi semua manusia. Itu betul. Meliputi semua manusia. Nanti dijabarkan. Ya. Meliputi semua. Kami tidak jadikan penglihatan. Maksudnya mimpi. Tuh Quran bilang. Yang kami perlihatkan kepada engkau. Ketika Isra. Tanpa saya diserahkan mana saya tak ngerti. Mana saya sampai ke tentang Masjidil Haram. Saya juga kepengen dulu. Waktu sebelum diserahkan. Waktu anak saya masih kecil-kecil. Rasanya kepengen ke sana. Sampai saya sholat nih. Seolah-olah saya menghayal. Berada di depan Ka'bah. Seolah-olah saya ada di Mekah. Kalau saya sholat. Saya hayalin saya depan Mekah. Depan Ka'bah. Karena rukun Islam kelima. Karena ingin yang baik, kebaikan. Sebagai rukun Islam yang kelima. Saya juga pengen. Sebelum diserahkan. Anak saya masih kecil 2. Tahun 90. Tahun 91. Di kitab saya sudah terangkan. Dan saya lebih tua dari Soeharto. Saya sudah diberikan mimpi dari anak pertama. Kedua. Nantang saya mengarah ke timur. Ada suatu tempat yang enak. Tiba-tiba saya terusir. Oh, saya terusir mah apa? Kok saya bingung, tempat nggak ada yang tahu, jauh dari rumah-rumah, bukit nih. Pak apel tinggal petik, mangga tinggal petik, pohon padi terhampar. Sampailah saya ke timur. Mengembara dalam impian, anak pertama. Tapi tiba-tiba saya pulang dulu, mau ngajak istri saya dan anak untuk tinggal di satu tempat. Ada kaum lain di tempat tersebut, terusir saya. Tersingkir artinya. Tersingkirnya umat-umat Islam tinggal di pinggiran. Jangan banjir kebanjiran. Nah, kota-kota saya menempatin yang strategis. Saya menempatin. Tanah ini dikuasai oleh siapa? Bumi ini. Orang kita hanya menjongos, budak. Sadar nih saya ngomong keras. Supaya sadar. Kenapa bisa begini? Pribumi, aku pribumi. Pemilik bumi artinya pribumi. Saya pribumi berarti apa? Pemilik bumi. Oh, ini milik saya. Milik pribadi. Pribadi saya berarti milik saya. Pribadi. Milik saya. Pribumi berarti pemilik bumi.
ada ngontrak, ada nggak punya rumah, tinggal kolong jembatan, ada yang jadi tunawisma, ada yang kerja luar negeri, ninggalin keluarganya karena tanah yang nggak disucikan ini nggak memberkahi. Dengan kerjaan setan sih tidak suci, haram tanah ini. Makanya setelah Soeharto lengser, sebelum lengser kan tahun 13-14 kan hari peleburan bumi, lihat bangsa kita yang remaja para makan yang haram-haram kan, pada menjarah makanan haram-haram. Ya wajar orang di tanah haram tinggalnya. Soeharto sendiri juga pergi ke Mekah karena tanahnya suci, tanah dipimpin haram, lalu terjadi penjarahan, ya wajar. Namanya juga kami penduduk haram. Ya jadi soal kiblat saya udah jelaskan ya, ke timur sesuai dengan surat Isra juga. Jadi artinya sampai begini nih, kalau diisrakan itu aja deh ya. Saya berani pertanggungjawabkan nih, dunia ukurannya bukan hanya Indonesia. Ingat, Islam itu di seluruh dunia. Saya siap pertanggungjawabkan, ayo. Makanya saya senang nih ada ngetak nih, ada Majelis Ulama Indonesia sama akun yang di video kemarin, Salabila namanya. Saya senang, saya berharap beliau datang. Nomor telepon saya share ada di Facebook saya. Nomor telepon saya sebagai tanda pertanggungjawaban saya. Makanya nomor telepon saya share di kartu nama saya sebagai pertanggungjawaban saya, nggak main-main. Malu main-main. Ini ayat yang terakhir saya akan jelaskan ya. Buka di ayat 78 surat Al-Isra juga. Dirikanlah sembahyang dari condong matahari. Condong matahari berarti di sana. Ya, udah petang. Kenapa matahari disebut? Harusnya maghrib aja. Ya, dari condong matahari. Ingat nih, dirikanlah sembahyang dari condong matahari sampai gelap malam, dan Quran fajar. Kenapa tiba-tiba disebut Quran fajar? Kan saya bilang Al-Quran artinya Al-Qur yang membacakan, ada kata Iqra, alif, qaf, dan ro, tapi dia ambil ujungnya doang. Qur yang membacakan, Iqra bacalah gitu loh. Al yang membacakan, atau Qur itu bukan nyanyi rame-rame sama-sama Yasin, Al-Quran gitu, bukan. Tapi yang menyuarakan Al-Qur dan Al-Qurnya doang. Makanya lillahi rabbil subhanallah ibu kota wasilah, artinya bunyinya doang, Tuhan pagi dan petang, memang Tuhan matahari. Kayak Muharram, kamu nyuruh ambil Muharram, ya kamu haram. Jadi orang-orang haji apa? Orang-orang haram. Itu yang maksudnya. Menghina, bukan menghina, saya menjelaskan. Warga saya juga para haji semua. Cuma saya satu yang nggak pergi. Tapi saya udah kasih tahu susah. Uang mereka katanya. Kantor cuma modalin doang, nggak perlu duit, dibiayain, gua nggak mau 3 kali. 3 kali nggak sedikit loh. 3 kali. Tetap saya nggak mau, karena saya tahu. Saya dibilangin mereka susah, udah kasih tahu juga. Namanya saudara mereka memang perempuan, memang bukan ininya laki-laki, halifah. Soal agama. Al-Quran yang menyuarakan atau yang membacakan pada annya, an-nur, yang menjadikan cahaya, artinya an-nur. Apa itu? Kan matahari. Al-Quran, an-nur, an lagi, an-nafi'u, yang maha bermanfaat. Ya bermanfaat di seluruh bumi, makhluk yang ada di bumi. Kita tanpa matahari gimana? Pertanyaan, lebih manfaat mana? Matahari dan berhala Ka'bah. Tuh, robah hajal bait, artinya Tuhan, robah. Robah artinya Tuhan, ya grammar. Robah hajal bait, kata surat Quraisy Shihab yang mengawal Presiden Soeharto tahun 67. Quraisy Shihab, surat Quraisy, robah hajal bait, berhala. 5 manfaat mana? Matahari dengan Ka'bah.
Manfaat mana? Ya itu aja tentang Isra sudah saya jelaskan ya. Kalau mau share silakan, yang takut, yang bertanggung jawab itu bukan membagikan. Kalau memang kasihan sama saudara-saudara kalian, share, bagikan lagi. Tetap yang bertanggung jawab saya yang punya akun, yang menyampaikan, jangan takut. Nah, bagikan. Saya bertanggung jawab, jangan takut. Ya, saya awal karena hampir saatnya berbuka puasa, saya mohon diri ya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dan semoga puasanya lancar ya.